Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak cerdas, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bersama Ibu Dian, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan bulan. Pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian gerhana matahari, menyebutkan informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari, membuat buklet yang berisi informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Matahari merupakan pusat tata surya yang memancarkan cahaya sendiri atau bisa disebut sebagai bintang. Bulan adalah satelit alami bumi sekaligus benda langit yang letaknya paling dekat dengan bumi. Bulan memantulkan cahaya matahari yang diterimanya. Selain mengelilingi bumi, bulan juga berputar pada porosnya. Bumi dan bulan bergerak bersama mengelilingi matahari. Pergerakan matahari, bumi, dan bulan mengakibatkan berbagai fenomena di bumi ini, di antaranya gerhana, pasang surut air laut, dan perbedaan kenampakan bulan dan bumi. Pada keadaan tertentu, matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis sehingga terjadilah gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lainnya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu 1. Gerhana matahari total, 2. Gerhana matahari sebagian, 3. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika matahari ditutup sepenuhnya oleh bulan. Hal ini dikarenakan bulan berada di dekat bumi dalam orbit bujurnya. Hanya dilihat dari daerah permukaan bumi yang terkena bayangan umbra.
Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari cincin terjadi jika bulatan bulan saat puncak gerhana hanya menghalangi sebagian dari bulatan matahari. Gerhana jenis ini terjadi saat ukuran bulatan bulan lebih kecil dari bulatan matahari. Sehingga ketika bulatan bulan berada di depan bulatan matahari, tidak seluruh bulatan matahari akan tertutup oleh bulatan bulan. Bagian bulatan matahari yang tidak tertutup oleh bulatan bulan berada di sekeliling bulatan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, anak-anak hebat, buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Kemudian, ibu akan memberikan 2 pilihan kegiatan. Terlebih dahulu, siapkan alat dan bahannya dan ikuti petunjuk kegiatan secara runut. Berikut kegiatan pertama. Saat melakukan kegiatan pertama, perhatikan posisi bulan. Apakah menurut kalian bulan menerima cahaya dari matahari? Apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Ya, sebenarnya bulan tidak bercahaya, tetapi menyerap sebagian cahaya matahari dan dipantulkan ke bumi. Kegiatan kedua sebagai berikut. Lakukan kegiatan-kegiatan tadi secara bergantian. Pastikan setiap anggota kelompok mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan percobaan dan pengamatan. Catatlah percobaan dan hasil pengamatan kalian, kemudian sajikan dalam bentuk laporan. Lalu, presentasikan laporan percobaan dan pengamatan yang kalian lakukan. Selanjutnya, buatlah sebuah buklet yang berisi informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Buklet halaman pertama berisi informasi tentang pengertian gerhana matahari. Halaman kedua berisi informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Buklet halaman ketiga berisi informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari terjadi. Dan buklet halaman keempat berisi informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.